Ya, kita lihat tadi Anggi tayangan yang memperlihatkan masyarakat harus berjuang, berusaha di tengah bencana, di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Kita akan bahas hal tersebut Anggi, namun saya ingin melanjutkan tadi perbincangan kita yang sempat terputus dengan Pak Erick Thohir. Tadi pesan dari Pak Karni soal pemulihan ekonomi, Pak Erick sebagai ujung tombak dari Komite Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi Indonesia, apa yang akan dilakukan untuk memulihkan ekonomi hingga saat ini? Sejak awal pemerintah punya 3 program, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh. Di dalam Indonesia Sehat itu ada 2 yang penting. Satu, vaksinasi yang sudah berjalan saat ini. Lainnya bansos. Kita sudah melakukan bansos itu dari 6 bulan yang lalu dan alhamdulillah di tahun ini juga berlanjut 6 bulan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia Bekerja yang memang tadi yang disampaikan Pak Karni, sekarang banyak sekali yang mencari kerja dan sangat sulit. Tentu tidak mudah pada kondisi hari ini. Makanya kemarin Bapak Presiden memutuskan mengumpulkan seluruh menteri akan program strategis nasional semua sekarang diminta untuk padat karya. Ini salah satunya yang dilakukan. Tapi juga yang terpenting tidak boleh berhenti di situ juga. Ini alhamdulillah Indonesia negara kaya. Allah udah kasih kita sumber daya alam yang luar biasa. Nah, sekarang kita sedang perlahan-lahan coba membentuk tim juga yang mulai mencari atau memberi kesempatan Indonesia untuk ada pertumbuhan juga di negara lain seperti India dan Cina. Ini kan middle class-nya atau kalangan menengahnya tumbuh. Nah, karena kita punya ikan, punya sarang burung, punya tambang, kita akan coba push ke luar negeri itu untuk menambah hal-hal pemasukan dalam negara ini. Karena kan kita sekarang minus yang sedang banyak. Tidak cukup di situ Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kita akan lakukan yaitu dengan terobosan salah satunya yang sekarang namanya INA, Indonesia Investment Authority yang sudah dibentuk. Di mana ini unik. Kita bersama-sama negara yang tertarik akan pertumbuhan Indonesia, kita fokus ke proyek daripada pembangunan ada di Indonesia yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja. Termasuk investasi langsung di bawah kepala BKPM. Nah, jadi tentu concern yang disampaikan Pak Karni mengenai lapangan kerja ini menjadi penting. Karena itu program Indonesia Bekerja dan mudah-mudahan Indonesia Tumbuh itu terjadi di tahun 2022. Nah, emang progresnya seperti itu. Nah, Pak ketiga, JK, 4 hal ini yang kita coba push sekarang. Oke, Pak JK sebagai orang yang juga pernah memimpin negeri ini 2 periode dulunya. Dengan program seperti ini bisa nggak Pak direalisasikan begitu Pak dengan membuka lapangan kerja yang padat karya dan juga mengundang investor di tengah kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin bisa nggak investor itu juga percaya untuk merasa aman untuk masuk di Indonesia dengan kondisi begini? Boleh Pak, mic-nya Pak? Ya, seperti kita sadar ketahui, ini kan 2 krisis berjalanan sekaligus. Krisis kesehatan, krisis ekonomi. Yang mana sebabnya ke krisis kesehatan, akibatnya krisis ekonomi. Jadi tentu yang pertama kita harus perbaiki adalah mempercepat penyelesaian krisis kesehatan ini dengan vaksin dan kesehatan. Karena yang kurang di ekonomi kita bukan produknya, yang kurang ya daya belinya. Orang karena banyak seperti itu, orang kita tutup kota, kita kasih PMM atau apapun namanya, maka orang tidak bekerja. Orang menabung, orang hati-hati, orang tidak bepergian, tidak beli mobil, semua turun. Jadi permasalahannya ialah tadi seperti katakan Anies, bahwa bagaimana interaksi kembali sehingga timbul orang bekerja, orang ini sehingga timbul daya beli kembali. Jadi intinya di daya beli. Jadi apapun kita mau perbaiki ekonomi kita tanpa daya beli tidak bisa jalan. Karena you bisa bikin mobil, you bisa bikin sepeda motor, bisa bikin baju apa saja. Bisa hari ini begitu aman langsung start kembali produksi. Tapi siapa yang beli? Jadi inti dan masalahnya kan ini ekonomi di seluruh dunia. Zaman dulu waktu kita krisis masih ada negara yang bagus, kita bisa jual ke sana. Tapi sekarang mau jualnya Sama-sama kurang. terdampak semua. Walaupun ya. masih ada produk-produk batu bara, masih palm oil masih oke. Tapi secara umum produk-produk dari masyarakat ya itu kan sulit gitu. Jadi kita bisa jalankan, tapi kita selesaikan duluan COVID ini dengan mempercepat
saja Erik mempercepat vaksinasi, maka itu akan otomatis menggerakkan ekonomi. Oke. Jadi Baik. intinya selesaikan sebabnya, akibatnya otomatis kena. Itu juga dijalankan ya Pak Erik ya saat ini ya. Tadi yang disampaikan makanya masuk di program Indonesia Sehat. Oke ya. Vaksinasi dan bansos, baru Indonesia bekerja. Oke, baik. Nah, tadi satu lagi nih Rizky, sebelum kita Betul. ke soal bencana. Tadi catatan Pak Karni, hilangkanlah pengotak-ngotakan, perbedaan mulai Jangan dari sampai tadi terpecah belah. betul, istilah kadrun, kampret, cebong, jangan sampai dihilangkan lah begitu, jangan sampai menghambat kita tetap bersatu untuk kedepannya. pulih. Betul. Termasuk juga orang kok mengkritik sekarang jadi khawatir. Nah, Pak Mahfud ini mungkin bisa dijelaskan kondisi seperti ini bagaimana pemerintah akan menanganinya dan mengeliminir masalah ini. Ya, begini, kalau istilah-istilah itu kan muncul dari masyarakat, bukan kita, bukan pemerintah yang menciptakan, bukan elit-elit kayak kita. Kalau saya sih enggak pernah bicara mengatakan kata kadrun, kata cebong, coba dilihat aja, enggak pernah saya. Nah, itu kan ada di medsos, mereka saling tuding gitu ya. Hilangkan, presiden sudah mengatakan, hilangkan tuh istilah pengkotak-kotaan begitu. Artinya mari kita hilangkan, ngapain itu menurut saya agak kurang beradab sih kata cebong, kata kadrun, apa saya enggak pernah nyebut istilah itu. Itu ya, saya tidak pernah mengkotakkan seperti itu. Tapi ada yang kritis, ada yang bertahan, menjawab terhadap kritik, itu sudah biasa saja negara demokrasi. Tapi saya ingin tertarik tadi, istilah apa namanya radikal. Oh, radikal itu bagus, iya. Jadi Indonesia itu lahir karena Bung Karno itu radikal. Generasinya Bung Karno radikal, ingin membongkar sesuatu dari akarnya. Islam itu berkembang karena radikal. Tapi juga ada radikal yang jelek. Ya, radikal itu ingin membongkar sesuatu tanpa aturan. Itu radikal juga. Nah, oleh sebab itu, mana sih radikal yang dimaksud oleh pemerintah? Radikal yang dimaksud oleh pemerintah adalah radikal yang ditulis di dalam hukum. Oke. Nah, waktu saya belajar semester pertama Fakultas Hukum itu, kalau Anda bicara hukum itu satu istilah tuh artinya banyak. Oleh sebab itu lalu ada arti stipulatif. Oke. Bukan arti bukan arti apa? Stipulatif. Penetapan makna oleh hukum apa? Yang dimaksud radikal menurut hukum adalah satu, ingin mengganti undang-undang dasar tanpa melalui prosedur. Dengan kekerasan, ingin menjatuhkan pemerintah yang sah, sudah dipilih, menolak demokrasi, menolak ideologi, itu pikiran karena itu sudah disepakati. Kalau Bung Karno dulu kan radikal itu bagus untuk melawan penjajah, Nabi Muhammad juga bagus. Oleh sebab itu arti stipulatif itu menjadi pegangannya. Kalau orang mau tanya radikal itu artinya, bukan arti lain gitu. Oke. Gitu ada definisi. Kalau di dalam agama itu ada istilah makna lugawi, makna istilahi. Kalau secara lugawi, radikal itu artinya ada yang bagus, jelek, sedang gitu. Lalu makna istilahi menurut hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18 ini artinya. Oke. Baik. Pak Karni, Jangan diartikan di luar itu. Kalau di luar itu enggak ada radikal. Pak Karni, jadi jelaskan Pak Mahfud, jadi radikal itu adalah radikal yang diatur oleh undang-undang dan hukum kita. Jadi itu yang akan diatur. Pak, mic-nya boleh Pak Mahfud. Silakan Pak. Ini kan digeneralisir, seolah radikal itu negatif. Padahal radikal itu seperti yang Pak Mahfud bilang tadi, revolusi Amerika atau lahirnya negeri Amerika juga kena radikal. Artinya radix itu artinya berpegang kepada prinsip, berpegang kepada pokok ajaran itu. Jadi kalau dibilang radikal itu semua dan semua yang negatif itu radikal, itulah yang menjadi generalisir. Oke. Tidak lagi memisah-misahkan. Dan sedikit orang artinya berbeda atau mengkritik pemerintah padahal kritik itu dibutuhkan, langsung itu capnya radikal. Itu yang saya maksud tadi. Baik. Itu Pak Mahfud. Jadi seorang orang mengkritik langsung dianggap radikal begitu. Jadi susah juga orang berdemokrasi, bersuara di negeri demokrasi sekarang. Ya, kita anggap itu sebagai masukan bagi kita, tapi enggak juga sih. Kita tidak. Anda tahu berapa kerasnya kritiknya Refli Harun, berapa kerasnya kritiknya Rocky Gerung. Enggak diapa-apain tuh, dan banyak sekali. Kalau kritik ya kritik masuk kepada kita. Baik. Tapi kalau sudah membuat hoax, Oke.
ini demokrasi harus ditolak, ini ideologi sudah tidak cocok ini. Itu ada prosedurnya, ikut ke partai, bikin partai gitu. Jadi radikal itu tampilannya ada 3. 1, dalam bentuk sikap intoleran, tidak suka pada orang lain, itu sudah tidak apa-apa, tidak suka asal jangan mengganggu. Yang kedua bentuknya teror, itu radikal yang kedua, terorisme itu radikal. Lalu teror yang ketiga adalah wacana. Nah itulah kalau wacana kita lawan dengan wacana, oleh sebab itu di undang-undang itu ada istilah deradikalisasi, Baik. ada terorisme radikal. Karena tampilan seperti itu, saya bicara dari sudut hukum ya, tidak semua orang kritis. Pak Yusuf Kalla kurang apa kritisnya? Enggak diapa-apain juga. Gitu, banyak itu orang kritis enggak diapa-apain. Mikir-mikir kalau mau ngapa-ngapain Pak JK. Iya, enggak apa-apa. Baik. Nah, Kita saya mau ke Pak Yusuf Kalla. Pak JK, ini Pak JK sempat bilang masyarakat ini takut kalau kritik. Walaupun sudah diarahkan oleh pemerintah, ayo dukung pemerintah dengan cara memberikan kritik-kritik kepada pemerintah ya untuk membangun. Seperti apa Pak JK? Ya, itu saya kasih contoh, kalau mengutip itu saya kasih contoh kepada Pak Kwik yang mengatakan itu Pak Kwik dia takut mengkritik karena takut dibully macam-macam atau mungkin saja dipanggil polisi. Beda dengan dulu. Jadi radikal ini kayak fanatik. Fanatik kita kepada agama kita fanatik. Tapi Anda harus juga membuka diri kepada agama lain dalam rangka berpergaulan. Kita boleh harus fanatik. Kalau saya tidak fanatik kepada agama saya bukan penganut agama yang baik. Tetapi tidak berarti kita tidak melawan kepada melarang agama lain. Tidak. Ya sama dengan radikal. Radikal dalam arti kata tetap pada pendirian atau keras pada pendirian. Tapi tidak berarti tidak memberi kesempatan kepada pandangan yang lain. Nah itu yang tentu menjadi bahagian sebenarnya kita itu yang saya katakan kritik itu ya kritik itu karena kita berbicara konteks demokrasi. Kalau demokrasi tanpa memperhatikan suara masyarakat juga bukan demokrasi yang baik. Dan itu diwakili oleh kritik. Iya, iya. Nah ini dari balik maskernya saya bisa lihat Pak Anies senyum-senyum nih. Apa yang ingin dikomentari dari soal mengkritik pemerintah ini Pak Anies? Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Ya, Dikritik. saya di pemerintahan, gini kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelin di sini. Gitu ya, jangan baper. Jadi Jangan bawa perasaan. ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki. Diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Iya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya Karena itu sekarang. termasuk bagi buzzer, Ya. siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1000, ada 2000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik maka dia harus siap
untuk menjadi kotak pos kritik dari Oke, siapapun. nah ini menarik nih, kalau ke Pak Erick juga nih, orang yang mungkin juga paling sering dikritik juga, diserang-serang oleh buzzer-buzzer Ketua juga. TKN. Betul, apalagi soal penanganan COVID, oh ini begini salah, itu begini salah, begini salah. Kayaknya semua serba salah pemerintah lakukan. Bagaimana Pak Erick? Ya, saya rasa sejak 98 kan rakyat Indonesia sudah memilih kita negara demokrasi. Dan itu makin terbuka hari ini dengan adanya proses daripada digitalisasi. Tadi ada statement yang menarik dari Pak Anies, transparasi. Jadi itu yang menjadi kunci, justru kita menjawab kritik-kritik itu. Makin transparan kita, itu adalah makin adanya keterbukaan. Dan tugasnya pemerintah sekarang yaitu melakukan sesuatu dengan baik, akuntabilitas, profesional dan transparan. Nah itu hal yang kita jaga saja dan insya Allah kalau semuanya ini baik ya tadi yang sesuai dengan tema ulang tahun TV One yang paling penting apa? Kuncinya actionnya, implementasinya yang selalu Pak JK kasih arahan apa actionnya, apa implementasinya. Dan hari ini memang gotong royong menjadi kunci yang penting. Oke, dan yang paling penting mungkin membanjiri masyarakat dengan informasi yang Dan akurat ya. nambahin sedikit soal Ya. ini. Di masa krisis kesehatan, krisis ekonomi, diperlukan kepercayaan kepada pemerintah. Ini juga yang saya rasa seluruh dunia. Bagaimana kepercayaan itu didapat? Kepercayaan itu didapat bila pemerintah selalu transparan apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Dengan begitu publik akan tahu ketika diajak melakukan A, kita tahu ini adalah landasan AB. Yang kedua, dalam situasi krisis kesehatan percaya pada ilmu pengetahuan, scientific. Karena transparan dengan tanpa ada merujuk kepada ilmu pengetahuan, maka langkahnya bisa Baik. keliru. Nah, dua ini dilakukan, Baik. insya Allah kepercayaan Ya. terjaga. Dari sisi pemerintah harus transparan. Nah dari masyarakat juga penting nih, masyarakat juga harus lebih pinter-pinter mungkin memilih informasi ya. Betul. Waspada terhadap bahaya hoax, apalagi soal COVID-19 dan soal vaksin COVID. Betul. Sharing, tapi harus disaring dulu sebelum sharing. Sharing dan juga saring ya, harus disaring. Sedikit. Sedikit boleh Pak JK sebelum kita jeda? Ya ini karena Anda selalu tanya sama kita, sekali-sekali saya tanya sama Anda, ya kan? Ini apalagi ini ulang tahun TV One ke-13. Acara TV yang paling menarik, bukan paling menarik, mungkin menarik, tapi memberikan pelajaran dan sekaligus kritik, ini juga kritik yang dilakukan oleh Pak Karni tentang ILC. Kenapa berhenti? Oke, nanti Coba jawab. jawabannya Nanti akan usai dijawab jeda. langsung. Sesaat lagi kami kembali.